teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Putri. Hari ini saya akan menyampaikan tentang implementasi dalam strategi berbisnis. Check it out. Yang pertama kita akan membahas tentang implementasi strategi bisnis. Apa sih implementasi strategi bisnis itu? Implementasi strategi bisnis merupakan sebuah proses yang menempatkan rencana strategis ke dalam sejumlah tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi dari strategi itu sendiri. Apa sih implementasi dari strategi itu sendiri? Itu ada beberapa tahap. Yang pertama kita akan membahas tentang tahap manajemen. Tahap manajemen adalah di mana kita membantu penetapan tujuan tahunan, kemudian juga menyusun kebijakan, mengalokasikan sumber daya. Kemudian untuk tahap operasional sendiri, di mana kita melakukan restrukturasi atau membuat penstrukturan kembali terhadap pekerja, kemudian melakukan pengaturan ulang dan mendesain ulang pekerja, lalu melakukan perubahan terhadap pekerja dan tenaga kerjanya. Kemudian selanjutnya ada tahap human research atau SDM, di mana tahap ini kita dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja serta karyawan dalam suatu perusahaan atau bisnis yang kita punya atau kita miliki. Kemudian memberikan penghargaan bagi karyawan kita yang punya banyak prestasi. Untuk tahap marketing sendiri, di mana kita menarik konsumen atau customer dengan sosial media, kemudian kita menentukan target pasar secara efektif sehingga tidak salah pilih target pasar. Kemudian kita juga mengembangkan dan menentukan product positioning. Kemudian pada tahap selanjutnya ada tahap finansial atau keuangan. Memperoleh modal yang dibutuhkan untuk implementasi strategi analisis EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak, kemudian juga untuk IPS, laba bersih per lembar saham. Kemudian mengembangkan laporan keuangan proyek untuk menunjukkan dampak yang kita inginkan. Selanjutnya ada tahap R&D, menjadi perusahaan pertama yang memasarkan teknologi baru. Kemudian kita juga menjadi peniru dari produk sehingga produk itu menjadi sukses dan inovatif pastinya. Kemudian juga meminimalkan resiko dan biaya startup. Lalu yang terakhir menjadikan produsen untuk bisa membiayai rendah atau berbiaya rendah dengan produksi massal dengan produk serupa juga, tetapi lebih murah daripada produk yang baru saja kita kenalkan. Kemudian tahap yang terakhir ada tahap SIM atau Sistem Informasi Manajemen, di mana pada tahap ini perusahaan melakukan pengembangan keamanan sistem informasi serta pencurian data dan keamanan dari database konsumen. Jadi dalam tahap ini kita harus menjaga data konsumen dan data dalam internal perusahaan kita dengan baik dari adanya pencurian-pencurian atau biasa kita sebut juga hacker. Kemudian selanjutnya kita akan membahas manfaat dan peran implementasi dari strategi bisnis ini sendiri. Manfaatnya adalah kita bisa meminimalisir masalah dan hambatan dari internal maupun eksternal, kemudian menciptakan proses organisasi yang lebih efektif serta efisien. Kemudian yang terakhir mengembangkan kemampuan adaptasi perusahaan dalam kondisi bisnis yang sangat dinamis. Selanjutnya kita akan membahas perannya strategi implementasinya bisnis ini sendiri adalah menghasilkan keputusan terbaik bagi perusahaan kita maupun bisnis yang sedang kita bangun, membuat kita lebih peka terhadap masalah yang kita alami secara internal maupun perusahaan secara eksternal juga. Kemudian yang terakhir membuat kita mampu menciptakan proses organisasi yang efisien dan lebih